Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'du. Syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan lagi kembali ke materi surat Zalzalah. Ayat yang kelima. Bi anna Bismillahirrahmanirrahim. Bi anna rabbaka awha laha. Jadi yang kemarin itu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi menceritakan kabarnya. Jadi bumi bisa berbicara dan atau bumi berbicaranya dengan kejadian. Nah, bumi berbicara itu bi anna rabbaka karena Tuhanmu Allah auha telah mengilhamkan laha kepada bumi. Jadi tidak semata-mata bumi bicara begitu saja. Itu semua atas izin Allah dan atas perintah Allah. Dan tentu saja bahwa semua aktivitas kita pun di dunia ini kita berbicara itu atas izin Allah. Jadi bapak-bapak hadir di sini juga atas izin Allah. Semuanya yang ada di sini datang ke sini itu atas izin Allah. Jadi semua aktivitas manusia itu atas izin Allah. Bumi yang tadinya tidak berbuat sesuatu, tidak berbuat apapun, bumi juga bisa beraktivitas. Tentu saja bahwa aktivitas bumi itu juga atas izin Allah, bukan keinginan bumi sendiri, bukan. Ya, atas izin Allah. Yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nas, manusia keluar dari alam kuburnya itu. Keluar dari alam kubur ashtatan bermacam-macam. Jadi manusia teh di alam kubur teh keluar macam-macam rupa-rupa. Kalau yang sahih itu menjelaskan bahwa macam-macamnya manusia ketika keluar dari alam kubur itu, kalau golongan yang bergolongan-golongan, golongan orang yang beriman, golongan orang yang kafir, golongan orang yang ahlul kitab, itu bermacam-macam. Tergantung nanti kondisi manusia ketika keluar dalam kubur, tergantung dari amal perbuatan. Makanya liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan a'malahum, hasil perbuatan mereka selama di dunia. Jadi beda-beda. Mungkin saja nanti Pak Sigit dengan Pak Ropik beda. Pak Sigit mah lompat, Pak Ropik mah gampang ngaleng-ngaleng gitu. Mungkin saja seperti itu. Makanya tergantung kepada amalnya. Ya, kalau orang sering berangkat ke masjid, mudah-mudahan nanti itulah yang akan mendapatkan naungan dari Allah ketika keluar dari alam kubur. Yang paling yang sudah real saja, yang mampu menyelamatkan dan membedakan kita dengan yang lain adalah ketika sering kita berangkat dari rumah ke masjid. Itu yang paling membedakan, karena itu membuktikan bahwa orang itu mencintai masjid. Jadi hatinya terpaut ke masjid sehingga langkahnya nanti dituju kebaikan. Maka itulah salah satu yang akan nanti membedakan orang ketika keluar dari alam kubur. Dan orang itulah yang sering berangkat ke masjid, itulah yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Jadi jangan dikira Pak bahwa ketika keluar dalam kubur dikumpulkan di padang mahsyar, kiamat itu terjadi, maka seluruh manusia itu salah satunya adalah, makanya kelompok yang satu ini adalah kelompok yang tenggelamkan oleh Allah, tenggelamkan melalui keringatnya sendiri. Nah, satu kelompok yang itu. Nah, itu tergantung kepada amal selama di dunia.
Jadi kalau amalnya bagus, insya Allah tidak akan tenggelam. Tapi kalau amalnya kurang, bahkan sering banyak jeleknya, maka itulah yang akan ditenggelamkan oleh Allah melalui keringat. Makanya kan di ayat yang sebelumnya itu, wa amma man sakulat mawazinu bahwa bi'asyadir radiyah wa amma man khaffat mawazinu, yang ringan faumuhu hawiyah. Ya, sebelum ke neraka hawiyah dia disiksa dulu di padang mahsyar. Nah itulah surat Zalzalah. Makanya dari sekarang mari kita sama-sama persiapkan diri untuk menghadapi masa yang akan datang, karena kita yakini dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya sebentar, tidak akan terasa, dan saya pun tidak terasa. Tidak terasa tinggal di sini dari tahun 2014 sampai sekarang 2023, seperti kemarin berangkat ke luar kota, tugas luar kota, seperti baru kemarin. Jadi nggak terasa majunya waktu itu. Makanya persiapkan dari sekarang untuk bekal nanti di hari akhir. Di persiapan itu dia harus ada persiapan ya. Ketika mau melaksanakan ibadah, itu persiapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah. Kalau kita berangkat ke kantor, pemanya absen itu jam berapa? Jam 8. Persiapan dari jam berapa? Dari jam 7 udah siap-siap kan? Siap-siap mandi, makan dan sebagainya, kemudian berangkat. Sejam sebelumnya itu sudah siap-siap untuk ke kantor. Hari ke masjid mah geus komat karek. Harusnya persiapan itu 1 jam sebelumnya harus disiapkan. Begitu azan Allahu Akbar langsung loncat. Jadi itulah konsep la ilaha illallah. Konsep la ilaha illallah itu, baik itu turunan maknanya itu kan la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah, la mahbuba illallah. Itu sebetulnya konsep itu tidak ada yang paling dipentingkan, itu hanya urusan Allah. Jadi jangan kalah dengan urusan dunia, jangan kalah dengan urusan manusia. Justru kepentingan Allah yang harus diutamakan. Ke kantor buru-buru, ke masjid mah kewe. Disangka teh bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Memang ya, Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Penyayang. Tetapi ingat Pak, Allah juga bukan punya sifat Ghafurur Rahim saja. Allah juga punya sifat Syadidul Iqab. Ari pedegong teuing mah, pedegong teuing mah alalapkeun we. Ingat. Jadi harus diingat itu, jangan kira bahwa Allah itu tidak punya sifat yang lain. Allah punya Syadidul Iqab, Allah juga punya Syadidul Adzab. Allah bisa saja menyiksa, bisa saja menghukum, bisa saja memberikan cobaan yang lebih berat dari itu. Yaitu surat Zalzalah 5 dan 6. Lanjut perintah yang ke selanjutnya dari surat Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, la tuharrimu, janganlah kalian mengharamkan thayyibatin yang baik-baik. Seringkali bukan seringkali ya, ada saja orang yang bilang seperti ini. Ketika dia punya penyakit apa saja gitu ya, itu menang makan tahu, cek dokter itu menang makan tahu kan halal, baik ya, tahu kita bersumpah haram ke urang mah tahu teh teu meunang. Tidak boleh berkata seperti itu yang dihalalkan oleh Allah. Kalau dia berkata seperti itu, maka sebagian ulama mengatakan bahwa dia harus kafarat. Jadi kafaratnya mau apa saja lah, mau sedekah, itu kafarat. Atau daging ayam yang disembelih secara halal, kemudian tiba-tiba karena dokter melarang, oh ini jantung, ulah dahar daging ayam, daging ayam kota, ayam kampung batin naon, ayam ulah teu meunang, eta mah langsung sumpah haram ke urang mah daging ayam teh. Itu tidak
diperbolehkan, mengatakan mengharamkan yang baik yang sudah dihalalkan oleh Allah. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, apa yang dihalalkan Allah lakum bagi kalian. Jadi kali kalau Allah sudah menghalalkan jangan dibuat haram. Ulah dibuat haram kayak daging ayam, kayak daging sapi, tapi bukan bangkai, lain bangkai masuk boleh. Ayo di masjid bangkai lain. Bangkai tapi halal, bangkai halal. Aya bangkai anu pae tapi itu di masjid. Wala ta'tadu, jangan juga melampaui batas, artinya ari anu halal diharamkeun, anu haram dihalalkeun, itu melampaui batas. Geus puguh pamana teh arak teh haram, halal urang. Nah, itu melampaui batas. Jadi anu halal diharamkeun, anu haram dihalalkeun, itu yang tidak diperbolehkan. Cenah ada obat ieu mah cenah. Nah, ini Pak. Jangan mencari-cari alasan kalau Allah sudah menjelaskan seperti itu. Jangan mencari dalil bahwa ini adalah untuk dalil pembenaran untuk obat. Tetap saja asalnya hukumnya haram ya haram, tidak bisa halal. Jadi jangan mencari benar. Nah, inilah yang disebut dengan berlebihan itu, melampaui batas itu. Kita suka mencari pembenaran, mencari dalil lagi dalil akal we dipakai nanti. Ieu mah cenah keur obat, cek dokter oge, belum tentu. Jadi jangan, kalau yang sudah haram ya haram, tidak bisa berubah jadi halal. Jadi jangan melampaui batas itu, satu, jangan membalikan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Yang kedua, yang haram jangan mencari pembenaran untuk menghalalkan sesuatu yang Allah sudah haramkan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Maka kalau ingin mendapatkan keberkahan hidup itu, perhatikan jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Justru kebalikannya, kita harus melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Hindari, jauhi. Kalau sudah hindari, jauhi, jangankan jangankan dilaksanakan, menjauhinya saja tidak boleh. Ya, innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Saja ya, yang sampaikan subuh kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.